hampir kurang gini. Pas ya. Sebentar, harusnya sih Pas ya. iya, harusnya pas sih, Pak. Di sini sudah center. Keren. Ya, yang penting situ. PKPU. Apa? PKPU. Oh iya. Itu kan elok ya. Iya betul. Kemarin ketemu. Itu padahal sukses banget loh. 40 tahun tapi mindsetnya masih lama, nggak mau berubah. Telat berkembang. Permisi, kita akan melakukan cek sound terlebih dahulu Pak ya. Oke, kurang lebih 5 menit. Terus kemudian mohon untuk semua handphone atau alat berat dinonaktifkan dulu, di silent. Ya. Apabila nanti ada gerakan baik dari gestur tubuh, dimohon tidak menjauh dari mic ya Pak. Yes. Oh iya. Iya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oh ya, untuk perekamannya kita akan laksanakan 2 jam. Tetapi dari device kita maksimal 20 menit, mungkin nanti 20 menit kita jeda dulu, nggak apa-apa Pak. Siap. Ya, nanti kita reminder lagi ya Pak, 20 menit sekali. Oke. Sudah. Clear. Masih ada? Oke. Siapa ya? Siap. Oke. 3, 2, 1, roll and action. Cek suara ya. Langsung ini ya. Sudah. Oke. Ya, selamat pagi Pak Roni. Ketemu lagi nih kita ya. Pagi Mas Lin. Iya. Hari ini kita akan talk show mengenai kita akan kebetulan kan buku dari Gramedia ini kan sudah terbit edisi pertama dan basically sold out. Iya. Ini lagi ada edisi kedua dan Edisi revisi. ya. Dan ini salah satu saya ngajak beberapa yang pengusaha bidang politik, bidang keagamaan hari ini. Ya. Pak Roni kan juga memberikan wawasan saya tentang teologikal, tentang riba. Iya. Ada 4 video di YouTube-nya Pak Roni. Dan Iya. mungkin YouTube-nya channelnya namanya apa ya? Eve Roni Suwono. Eve Romisiono. Oke. Ya, teman-teman sekalian mungkin sudah lama nggak ketemu saya sudah 8, mungkin hampir 10 bulan ngilang. Max Junior di mana ya? Banyak ngomong Max Junior mati gitu. Ya, tapi sepintas ya Pak. Saya belum pernah menjelaskan kondisi dari apa sih di Max Junior ini Pak. Jadi mungkin sepintas bagi teman-teman murid-murid saya yang penasaran kok saya lagi muncul bagaimana ini ya kan. Jadi Pak Roni mungkin Pak Roni kan sudah mengikuti karirku lama ya. Iya. Aku di pemadam 17 tahun. Iya. Dan sewa pemadam pertama kali di Indonesia dan dapat penghargaan yang Imam Kertajaya. Salah satu saya konsumennya. Iya, Pak Roni juga sewa pemadam sampai sekarang ya Pak. Sampai sekarang. Oke, jadi saya tahun 2021 dipecat Pak Roni. Iya. Dari karyawan dalam 3 tahun saya omsetnya 10 kali, kerja 17 tahun jadi partner di bisnis. Saya sampai dimodalin buat perusahaan, cuma buat perusahaan itu dari trading invoice, jual beli invoice, lalu tak kembangkan dengan kolateral developer Roni. Iya. Ada 12 PT yang hari ini aku menguasai 70-80%, ya kan? Tapi waktu COVID Roni,
ya kan nggak laku-laku. Padahal buat programnya dahsyat. Iya. Sewa hibah orang 100 bulan tanpa bunga. Iya. Hitungannya ada bro. Dan ada 12 PT developer yang percaya sama aku bro. Cuma karena COVID nggak laku-laku bro. Nah, Iya. nggak laku-laku bosku juga rugi. Ya kan 2001 aku dipecat bro. Memang pada masa COVID itu tidak sendiri Betul. menghadapi kesulitan. Ada banyak orang itu menghadapi kesulitan yang sama. Betul bro. Tapi di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh banyak orang, juga tidak semuanya tidak booming. Betul. Salah satunya penjual alat kesehatan, Iya. itu lagi hebat-hebatnya. Mereka making money, ya. Tapi nggak usah kecil hati. Biasanya orang sukses itu berawal dari mimpi yang besar. Nah, sekarang tergantung. Bisa nggak mewujudkan mimpi itu di tengah-tengah kesulitan yang hari ini Maxwin sedang hadapi. Iya Pak Roni. Jadi aku pas waktu dipecat, basically ya karena sudah ada yang percaya nih, developer ngasih saham ya aku nggak keluar duit, Iya, ya kan? Terpaksa tak jalani pakai uang pribadi. iya. Jadi waktu itu sewa kantor di Posa, ya kan? Oh, Diliput media massa pas setahun itu. Tapi karena uangnya habis Pak Roni. iya, 2022 aku nyerah, nggak laku-laku. iya, Jadi aku nih itu pada titik nadirku Pak Roni. iya. Kadang-kadang aku sama waktu itu aku sempat berpikiran wah dibunuh diri. Iya, jadi kita boleh kehabisan modal dalam bentuk finansial ya. Tetapi orang hidup sebetulnya yang lebih diutamakan itu adalah nama baik. Sehingga dengan kepercayaan para taipan yang punya duit, asalkan Maxwin punya program yang reasonable ya, untuk bisa dijalankan, saya masih yakin mereka-mereka yang punya duit itu mau digandeng. Sebab apa? Banyak orang punya duit belum tentu punya ide. Nah, kalau Maxwin punya ide yang brilian, yang memungkinkan bisa mengembangkan mereka punya kemampuan, punya duit ya. Saya pikir saatnya di zaman sekarang itu adalah buat mereka yang tidak punya modal dalam bentuk finansial itu memberikan sokongan ide. Nah, mereka yang sudah punya duit terkadang otaknya itu jadi tumpul. Sebab apa? Dia ngurusi bisnisnya saja, duit datang terus setiap hari. Sehingga dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, sedangkan yang tidak punya duit ini mikir bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa datengin duit. Kalau ini bisa disimbiosiskan, itu mungkin bisa terjadi. Ya, Pak Roni. Jadi setelah saya tuh kehabisan duit, ya saya sampai kerja asuransi, coba asuransi dari level bawah. Nggak laku-laku, Bro. Laku cuma dulu dewek, ya kan? Iya. Terakhir saya itu kerja di kontraktor, ya kan? Dalam 3 tahun kerja di kontraktor, 3 tahun, 3 bulan, Bro. Dipecat karena pakai jas, Bro. Ya, jadi tapi dalam 3 bulan ini saya melihat saya itu dapat hikmat sama Tuhan. Iya. Jadi hari ini adalah hari ke-19 saya dipecat. Tapi saya bersyukur. Bahkan saya ini tiap hari ini koroni, wah dulunya itu sudah ya kalau boleh bilang 3 bulan yang lalu nggak seperti Maxwin hari ini koroni. 19 ini aku tiap hari itu penyembahan jam 3, jam 4 pergi gereja ketemu sama mertuani koroni, gereja besani koroni, besani koroni. Jadi semangat gitu loh koroni. Jadi karena dengan sistem yang Tuhan berikan ini kita bisa merubah dunia. Karena ya itu koroni, orang yang nggak tahu Maxwin, saya ini dianggap gila koroni. Iya. Ya, tapi saya lihat justru orang-orang yang dulunya dianggap gila, Jack Ma, Nadiem Makarim, ya loh, Sukses. sukses koroni. Hari ini Jack Ma, kalau kita bilang bentuknya Jack Ma tuh wangi koroni, tapi oke koroni, iya kan? Iya. Ya, tapi kita nggak, saya hari ini nggak cari kekayaannya gitu loh koroni. Tapi di sini saya punya visi itu bebasin rakyat Indonesia dari riba koroni. Iya. Ya kan? Jadi yang menarik saya ini, saya punya visi banyak itu. Kalau koroni lihat di Maxwin developer di satu halaman Google itu pasti beritahu saya. Iya. Maxwin
saya punya visi, nggak tahu Tuhan tuh kok ngasih saya visi 2 tahun yang lalu tuh 1 juta rumah buat orang fakir miskin nggak perlu bayar Tuhan. Iya. Ya kan? Tak pikir-pikir waktu saya down, aku ini goblok tak gila nih. Tapi sekarang aku bisa buktiin Tuhan. Nah, Iya. bisa buktiin orang fakir miskin bisa punya rumah gratis Tuhan. Dengan sistem yang tadi tak jelasin Tuhan. Tapi kita hari ini saya mau fokus di Pak Roni. 4 video ini tentang riba, di mana saya ini banyak dicaci maki oleh pendeta-pendeta tentang riba. Saya ini sesat aliran Al-Qaeda ada ini, ya kan? Iya. Masa ada kita Cina kayak ini loh nih. Iya. Mari Koroni saya bisa ceritain 4 hal ini yang Koroni, dan saya punya visi Pak. Gereja itu harusnya bukan menghidupi dari umat, tapi gereja itu harus berkati umat, beri makan 5.000 orang, dan beri pekerjaan, bukan di pendetanya gitu loh, yang kaya gitu loh, ya kan? Iya. Buat apa gerejanya maju-magrung, wah 1 mall disewa, tapi umatnya masih soro kan? Iya. Cuma dikasih iman kok, percaya iman, nggak dikasih cara. Hari ini kalau pendetanya bisa care dan bisa mengolah bareng, ayo untuk kepentingan bersama, ribuan jemaat itu kalau diberkati, ya kan? Ya di menara itu aja bisa dibangun dengan kesatuan hati, betul nggak? Iya, jadi orang ibadah penting, berdoa itu penting, tetapi orang harus ingat, tidak semua doa itu dikabulkan, ya. Ya, Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang belum tentu sama dengan kita punya doa. Tetapi paling tidak di tengah-tengah orang tertekan, berdoa itu memberikan kekuatan, ya, agar kita bisa lepas dari tekanan yang sedang kita hadapi. Khususnya seperti apa yang Maxwin punya ide, itu bagus sebetulnya. Nah, di tengah-tengah COVID yang terjadi sampai hari ini, itu masih banyak orang-orang yang merasakan cari duit itu susah. yes, Tapi keluar duit itu gampang. yes, Sehingga ada begitu banyak keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan secara finansial. Hampir banyak keluarga ini masih terdampak. Siapa yang masih bisa bertahan? Adalah yang pasti golongan menengah atas yang notabene duitnya sudah turah-turah, sudah lebih-lebih, ya. Justru mereka itu yang mengais kesempatan di tengah-tengah kesulitan secara global ini tadi. Semua barang-barang dijual dengan harga murah, mereka punya daya beli untuk ambil duluan. Nah, sedangkan mereka-mereka yang ada di bawah tekanan ini tadi, justru barang-barang mereka ingin segera dijual. Kenapa? Untuk nyambung nyawa. betul. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, tadi disinggung sama Maxwin, gereja. Gereja ini harusnya mulai para pendeta, pemimpin gereja, itu mindsetnya diubah, ya. Di tengah-tengah masalah, jujur aja, gereja itu tambah penuh. Iya, Orang datang. Nah, di situ apa yang pemimpin berikan? Setuju. Gitu, ya. Setuju. Jangan terus kemudian hanya Anda memberikan khotbah-khotbah yang memberikan satu harapan-harapan palsu. Tetapi paling tidak juga mengajar jemaatnya untuk mengubah cara berpikir mereka. Bahwa Tuhan tidak serta-merta memberikan pertolongan seperti yang Anda doakan, itu harus diajarkan. Anda juga harus melakukan daya dan upaya agar supaya berkat itu turun. Nah, di samping seperti itu, harusnya para pendeta juga mulai berpikir, begitu loh. Seperti apa yang Tuhan Yesus dulu lakukan. Dia bukan cuma berkhotbah, memberikan makanan rohani. Tetapi Yesus Tuhan itu berpikir, tuh, orang-orang mengikuti aku sudah sekian hari. Mereka perlu makan. Setuju. Dia buat mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul. Ya, mereka secara jasmani juga diperhatikan. Ya, nah, apakah para pemimpin gereja juga berpikir ke sana bahwa ada banyak jemaat yang hari ini memenuhi kursi di gedung gereja mereka yang megah, itu sebetulnya adalah jemaat yang menghadapi kesulitan. Atau tragisnya kita bisa katakan mereka sedang menghadapi meja kosong. Nah, mungkin makan tidak kenyang. Ya, mungkin dengan lauk yang sangat sederhana. Betul. Nah, apa yang dilakukan? Nah, harusnya, bukankah konsepnya itu harusnya gembala itu memberikan rumput kepada dombanya.
Itu yang mulai dipikir. Harusnya itu. Ya, Iya. Karena dengan kekuatan people power kok rasanya duit itu lebih berharga daripada nyawa manusia. betul, betul, Harusnya dengan ribuan jemaat betul. kita bisa membangun satu ekonomi yang luar biasa. Tapi seakan-akan gereja dan bisnis itu harus dipisahin. Betul. Yang kaya biarlah pendetanya aja. Umat tuh cek melok. Umat itu dibuat ya ada pengertian kayak gitu. Betul nggak? Iya, sehingga muncul istilah cogrejo itu. Cok gereja. Kenapa? Karena yang menikmati kesejahteraan, kekayaan hanyalah dari keluarga pendeta. Betul. Nah, ini mesti mulai dipikirkan. Sebab apa? Kalau kita punya komunitas sedemikian besar, sebetulnya ekonomi itu bisa dibangun dengan internal kekuatan Anda sendiri. Setuju. Contoh, dulu Cina Hmm. itu ketika belum terbuka, Iya, mereka ini kan sepertinya kan negara besar betul. dengan jumlah yang penduduk yang sangat banyak, itu kan terisolir. Betul. Tetapi lihat apa yang mereka tunjukkan. Mereka membuktikan, ya, dengan terisolirnya mereka bisa hidupi diri sendiri. Betul. Setuju. Kan begitu. Itu kan mutar duitnya di dalam sendiri. Betul. Ya, sama dengan Indonesia. Kalau kita mau berpikir sederhana, saya tidak tergantung dengan mata uang luar negeri, katakan US dollar. Iya. Ya, duitnya Indonesia itu pokoknya bisa menghidupi segala kebutuhan rakyatnya, selesai. Iya. Rupiah hijau rupiah, Betul. Setuju. kan begitu. Setuju. Nggak butuh mata uang yang lainnya. Nggak perlu dolar. Heeh. Betul. Nah, yang penting berarti kesimpulannya apa? Kapan kita bisa swadaya sendiri? Betul. Kan begitu. Ya, ketergantungan kita itu mulai diselesaikan. Ya. Terhadap bahan-bahan tertentu, macam-macam tertentu itu mulai diselesaikan. Mulai dipetani satu-satu. Nah, kita bicara bukan skala negara yang besar. Ya, katakanlah organisasi, komunitas, atau mungkin gereja. Iya. Barangkali idenya Maxwin bisa dimasukkan di situ. Karena ini ada kumpulan orang yang sedemikian besar. Iya, memang rencana itu bukan ini. Jadi kita lagi saya ngajak rakyat Indonesia untuk bagaimana bebasin rakyat Indonesia dari riba, Pak. Jadi Iya. saya ingin bawa mereka tuh lepas dari Israel. Iya, Mereka nggak sadar diperbudak di Israel. Saya Iya. ingin jelasin ini loh ada Kanaan. iya, Pak Roni. Itu ya. Dan idenya Pak Roni gimana mata uangnya sendiri tanpa tergantung mata uang itu Pak Madigu, sahabat saya, Madigu Wowicz, Bosman Sontoloyo. Iya. Itu kan salah satu calon pengamat dan katanya calon presiden gitu. Oh, luar Nah, biasa. ya konsepnya printing money juga itu kan. Dan konsepnya Cina tuh ada dua mata uang di mana konsepnya printing money, ya kan? Mm-mm. Ya itu untuk bangun negara, jadi nggak konsep Iya. pakai utang lagi sebetulnya. Iya, Ya. Nah, saya punya sistem ini bagaimana rupiah nanti punya kolateral dalam bentuk properti kalau ini. iya, Jadi orang nanti taruh di koperasi, ya kan? iya, Nabung 1 miliar dapat hadiah properti, Pak. 1 miliar 1 banding 1 kalau ini. iya, Nanti atau orang nanti sewa office ya, bro ini. iya. 300 juta itu dapat properti di depan 300 juta langsung. Luar biasa. Itu mendistraksi betul. Tadi Koroni sempat tak sampaikan. Bagi pemirsa yang hari ini penasaran, Anda bisa lihat di kita punya YouTube di Mentor Sharing Ekonomi. Anda bisa lihat beberapa di situ, ya kan? Koroni. Jadi mungkin Koroni kita break dulu. Ya kan, ini menarik, makin lama makin panas ini. Koroni. Oke. Ya, ini belum sesi yang 4 video ini, Koroni. Iya. Oke, thank you semuanya. Aku Pak Boroni, asuransi pada datang di aku Pak. Makanya. Nah, dengan program ini, karena aku bisa jualan asuransi ribuan karyawan. Iya. Kan bos butuh nggak aku Boroni? Nah, nggak masuk asuransi nih. Pak, sorry. Mulutnya Bapak ada. Oh iya Pak. Oh iya. Oke. Thank you. Kita lanjut lagi ya Pak. Oke, lanjut. Nanti lagi. Iya.
3, 2, 1. Oke Roni, Pak Roni, Pendeta Roni, kita bahas tentang 4 video. Kenapa riba? Saya pada waktu baca banyak dari 4 video ini, dan banyak perdebatan, saya banyak ketemu pendeta-pendeta besar, dan mereka merasa saya ini sesat, Pak Roni. Dari mana mereka bilang Anda sesat? Saya nggak tahu, Roni. Makanya Pak Roni mungkin bisa kasih pencerahan di sisi teologikalnya, kenapa riba itu dilarang, Roni. Kan saya ini kan bukan apa-apa, mungkin Pak Roni bisa jelasin ayat-ayatnya. Karena Pak Roni sempat melihat ada di Nehemia juga kan, itu bangsa Israel jadi perbudakan karena bunga 1% setahun aja sudah jadi porak-poranda. Ya, jadi begini, tidak setiap pinjaman yang berbunga itu bisa dikatakan riba. Ya. Contohnya, ada begitu banyak pengusaha yang di dalam mengembangkan bisnisnya butuh bantuan dari pihak perbankan. Betul. Bank otomatis dia mesti bebankan bunga modal kerja. Ya. Tetapi kita lihat semua yang dibebankan oleh bank ini kan juga itu masuk akal begitu loh. Betul. Supaya pengusaha ini tetap bisa bayar, dia juga bisa berkembang karena bank juga tidak kepengen jadi rumah gade kan begitu. Betul, betul. Oleh karena itu juga dipantau Ya. kalau di negeri kita ini oleh Bank Indonesia, sehingga kita banyak melihat pengusaha-pengusaha itu justru berkembang karena apa? Mereka mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah perbankan. Ya. Ya, sehingga kita simpulkan tidak setiap pinjaman yang berbunga itu harus tergolong pada riba. Nah, kemudian apa yang dimaksud riba itu sendiri? Ya. Imamat pasal 25 ayat 35 dan 37 itu bilang begini. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Nah, ini jelas berarti Tuhan tuh menghendaki kalau ada sesama kita yang jatuh miskin, maka tidak bisa. Kewajiban kita itu nopang dia, bantu dia, nyokong dia supaya dia masih bisa hidup ada di sebelah kita. Nah, sehingga Tuhan itu melarang kepada orang-orang yang susah, yang sedang tertekan, tidak bisa makan. Kemudian otomatis kan orang ini kan mesti punya gengsi juga, Maxwin. Ya, untuk minta malu juga kan. Dia bilang pinjam atau dia gadekan barangnya. Nah, disinilah ketika kita minta ada tambahan itu tergolong riba. Padahal harusnya kita yang diminta oleh Tuhan itu numbang, itu nopang, nyokong, supaya orang yang jatuh miskin tadi boleh tetap hidup. Sebab apa? Tuhan memberkati setiap orang dengan berkelimpahan itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Kalau kamu tak berkati kelebihan, kelimpahan, kamu nanti harus menyelesaikan orang-orang yang miskin. Termasuk Maxwin punya ide. Nah, untuk apa? Bukan tanpa tujuan Tuhan. Ide ini itu nanti akan menjadi berkat untuk orang yang cari ide. Simbiosis. Nah, disitulah sebetulnya hukum kasih itu berjalan. Ya. Di Alkitab ada gini, janganlah kamu berhutang apapun. Ya. Tapi hutanglah kasih tidak apa-apa. Ya. Betul ya? Betul. Itu pertama. Kedua, Tuhan kita ngajarin anak-anaknya janganlah berhutang. Iya. Betul Pak. Jadi begini, kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu berjanji, ya, kita diberkati berkelebihan, sehingga anak cucu orang benar itu tidak pernah minta-minta. Tetapi sebaliknya, anak cucu orang benar itu menjadi berkat untuk orang lain, bahkan memberikan pinjaman kepada orang-orang lain. Nah, di sini orang-orang benar itu
yang dikatakan oleh Alkitab betul-betul benar itu adalah yang memberikan pinjaman tanpa pernah memikirkan sebetulnya. Iya. Ya, apakah itu nanti mau dikembalikan dan tidak dan lain sebagainya. Iya. Karena apa? Dia punya rasa takut ini tadi kepada Tuhan, yaitu salah satunya imamat tadi, dan salah satunya ketika Tuhan Yesus hendak pergi ke surga, naik ke surga, dia bilang, aku kan tidak harus selama ini bersama-sama dengan kamu, tetapi orang miskin ada di sekitar kamu. Artinya apa? Orang miskin itu dititipkan kepada kita-kita yang diberkati berlebih untuk memelihara mereka atas nama Tuhan sebagai sang pemberi. Iya. Oke, Pak. Jadi kalau sekarang gini, dosa apa enggak ya orang kalau saya hidup dari bunga, saya orang kaya, saya hidup dari bunga, itu dosa enggak, Pak? Pasti berdosa. Silakan dibaca di Yesaya mulai pasal 18, mulai ayat 1 sampai habis. Nah, itu berbahaya sekali kalau Anda hidup dari bunga uang, ya dari bunga uang, otomatis bunga uang itu kan juga dinikmati oleh istrimu, oleh anak-anakmu, cucu cicitmu. Nah, mereka yang menikmati itu terdampak. Itu ada di dalam Yesaya pasal 18. Silakan dibaca. Nah, itu berbahaya sekali. Ya, sehingga mungkin duitmu tidak bisa habis secara jasmani. Tapi kita kan nanti harus ingat bahwa yang disebut berkat itu kan ada dua macam. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Nah, berkat jasmani dalam wujud uang dan harta benda yang lainnya. Mungkin Anda akan semakin berkelimpahan karena apa? Pokoknya yang bisa didepositokan itu sudah gede, sangat besar. Katakanlah ada yang bilang 3 turunan tidak habis, 7 turunan tidak habis, kan begitu ya. Ya ini sampai kapanpun mungkin secara jasmani tidak akan habis. Tetapi ingat, berkat rohani itu yang sebetulnya lebih bernilai, ya. Karena Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengajarkan Anda sukses di dalam bentuk jasmani. Itu lebih penting daripada yang rohani. Ya, salah satunya berkat rohani adalah kesehatan, keselamatan keluarga, keselamatan keluar masuk saat kita bepergian, masa depan anak-anak, kebahagiaan rumah tangga kita punya anak-anak, terus kemudian kita mendapatkan menantu yang baik, besan yang benar, macam-macam. Ya, itu yang berkat-berkat rohani yang tidak ternilaikan. Nah, cuman manusia hidup selalu berpikir begini, yang penting pegang money lah. Iya, oleh karena itu Yesus yang adalah Tuhan juga memperingatkan, hati-hati, di dunia ini ada dua tuan yang kamu tidak bisa setia kepada dua-duanya. Yang pertama adalah Tuhan sebagai sang pencipta, yang kedua adalah Mamon. Nah, Anda mau kemana? Pilih salah satu. Mamon itu kalau jadi tuan, dia akan jadi bengis. Tapi kalau jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik. Iya, oleh karena itu Tuhan bilang, gunakan Mamon ya untuk memuliakan Tuhan sebagai pemberi. Nah, yaitu ketika Anda diberkati berlebih, Anda mikir, ada banyak orang yang menghadapi kesulitan. Nah, ketika Anda dihadapkan kepada orang yang kesulitan, sudah tidak usah mikir warna kulitnya apa, agamanya apa, tidak usah. Sebab Tuhan katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak bicara golongan, tidak bicara agama, tidak bicara warna kulit, tetapi bicara sesama ciptaan. Nah, di sini manusia untuk melewati ini aja susah. Dia selalu lihat siapa itu, dia nyenangkan aku enggak. Nah, itu tadi keliru. Harusnya apa? Siapapun yang membutuhkan, berarti Tuhan kirim kepada aku. Yaitu yang tak tolong, apapun warna kulitnya, apapun agamanya. Dan kasih yang betul-betul luar biasa itu adalah donor darah. Nah, ya, donor darah. Itu darahnya siapa kita tidak tahu. Yang ngasihkan donor itu nanti diberikan kepada siapa tidak tahu. Tetapi setetes darah
yang dari pendonor nyawa buat yang sakit. Betul. Kenapa? Karena di dalam darah itu ada nyawa dari makhluk itu. Yang saya yakini mungkin sampai kapanpun dunia medis belum tentu bisa ciptakan darah buatan. Iya, Koroni. Ya, Deposito di Indonesia itu menurut data terbaik di Google itu 7.700 triliun deposito di Indonesia. oh ya. Dan mereka Jumlah depositonya, jumlah nilai depositonya, nilai uangnya kan. 7.700 triliun. 7.700 triliun. Oke. Ya. Dan di mana pasti ada bunganya. Ya pasti. Pasti ada bunganya. Berarti kontroversial banget kalau kita ngomong orang yang penikmat riba itu dosanya besar sampai anak keturunan. Iya. Ya, ini podcast ini nanti diprotesi seluruh Indonesia ini nanti. Iya. Oh, jangan salah, keterangan saya tadi, Iya. saya kan sudah katakan tidak semuanya yang berbunga masuk riba. Iya, iya. 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 Nah, otomatis orang masukkan duit ke bank boleh, ya dia dapat bunga deposito, bukan berarti dia makan riba, tidak loh. Iya. Iya. Kenapa? Iya. Karena ada kajiannya, Iya. reasonable. Bank beli dari deposan, Oke. kemudian bank lending Iya. dananya kepada yang membutuhkan modal kerja dengan spread tertentu, Yes. ya dalam kontrol BI, sehingga pengusaha itu bisa berkembang. Bukan riba, Oke. bukan riba. Yang riba itu adalah ada orang susah datang ke Maxwin, ya, terus kemudian gadaikan, padahal dia orang susah, ya, yang mestinya kita ini harus sokong dia, terus Anda kenakan bunga berapapun itu riba. Oke. Iya. Kalau hari ini ada satu cara di mana orang deposan tidak dapat riba, tapi dia dapat hadiah properti di depan sesuai dengan uangnya. Jadi dia uangnya misalnya 1M, Ya. dia langsung dapat hadiah properti kolateral dalam sila uangnya, tapi dia uangnya pun masuk di koperasi yang mereka semua pada tahu untuk dagang, bukan untuk dipinjam supaya. Dan ini akan jadi solusi 7.700 orang karena profitnya lebih besar orang. Iya. Itu menurut orang ini akan lebih baik atau tetap pakai yang sistem yang lama hari ini? Pasti lebih baik. Setiap orang ini punya kecenderungan ingin lebih baik dari yang kemarin. Betul. Oleh karena itu produk-produk, contoh aja, Ya. produk asuransi. Hari ini agen asuransi bilang ini yang terbaik. 2 tahun lagi sudah ketinggalan. Setuju. Ya, nah itulah manusia yang selalu berkembang. Betul. Dan kalau kita adalah orang-orang yang bijak, kita adalah orang-orang yang tidak pernah mau ketinggalan dengan perkembangan. Supaya apa? Kita ini tidak ketinggalan kereta api. Yes. Ya, nah seperti itu. Boleh aja. Mhm. Pasti berdampak baik kepada deposan. Hmm. Tetapi bisa berdampak kepada perbankan. Oh, iya. Ya, Baik, besar. karena apa? Dana deposito berpindah. Betul. Kalau idenya Maxwin ini berhasil. Iya. Nah, seperti itu. Mhm. Yang luar biasa nanti, kalau bank itu punya namanya fractional reserve, Pak Ore. Ya, Basically dia bisa satu-satunya di dunia perusahaan yang bisa ngutangin asetnya 10 kali. Punya satu, dia sama ya, 10. ya, ya. Maka dari itu semua bank kalau sudah kena goyang, apapun Ya. bank itu Ras. ras ya, 10% ngambil itu sudah habis loh. Iya betul. Ya, itu kita tahu fractional reserve di situ. Makanya Ya. koperasi nggak mungkin bisa bertahan, Pak. Iya. Nah, yang kita ngeri itu di situ. Mungkin bank harus beralih menjadi kayak tempat untuk transaksi aja, bukan untuk tempat simpan uang. Tapi orang yang sebetulnya pengusaha yang pintar-pintar nggak mau, Pak, taruh uang di bank karena cuma dapatnya 5%. Inflasinya Indonesia hari ini sudah lebih besar daripada 5%. Uangnya basically berturun gitu loh dengan sistem itu. Gitu. Pak, ya. Tapi Pak Roni ada video 4 itu di YouTube-nya Pak Roni, ada komen-komen negatif tak itu? Selama ini tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Mereka bisa menerima. Oh, bisa menerima. Ya. Jadi kalau di bank itu tadi dengan bunga deposito yang minim sekali, itu memang pandainya kita punya pemerintah ya, supaya uang itu daripada tidur ya bisa lebih produktif.
Oke. merangsang pengusaha-pengusaha itu tidak menempatkan pada deposito sebetulnya, Yes. tetapi ditempatkan pada sektor real Oke. yang berdampak Yes. secara multiplier. Itu bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan negeri kita. Salah satunya, begitu mereka investasikan lagi, buka lapangan kerja. Betul. Nah, ini akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, ya. Dan luar biasanya ketika ibu kota kita itu dipindah, ya, itu akan berdampak itu nanti. Pasti. Paling tidak, itu investasi para pengusaha itu bukan di Jawa sentris saja, Oke. tapi akan lebih menyebar, ya. Oke. Sehingga apa? Teriakan-teriakan masyarakat yang bilang, wah katanya Indonesia ekonominya tumbuh sekian, padahal kan tidak dirasakan oleh semua orang, Ya, begitu kan? ya. Nah, itu kenapa? Karena ini tadi kebanyakan dinikmati oleh orang tertentu, investasinya itu orang-orangnya ada di Jawa. Coba kalau investasinya itu menyebar, ya, seluruh Nusantara, itu buka macam-macam, ya. Saya pikir rezeki itu juga akan lebih merata. Setuju. Oke. Kita break dulu ya. Pak Tony, Rani mau bahas apa lagi? Ya tergantung sampai arahmu. Oh, benar. Kamu mau kemana? Oh, aku mancingnya tak pancing nanti kontroversi loh. Yang mana? Belum untuk mancing orang itu tak pancing saya kontroversi. Iya. Nah, ya. Ya, ada apa-apa. Ada. Ya, yang live di Facebook, kalau ada mau tanya, silakan di komen. Di Instagram juga komen. Ini Pak Roni Suwono. Kalau dia salah satu yang mendukung saya, di mana semua pendeta ngomong saya gila, tapi ada satu pendeta yang support saya yang luar biasa. Ya. Ibu Kumela, Indah Indawan, Al Construction. Nah, itu Bu. Aku mau bahas ini. Aku kan arah ke coaching mereka tuh perusahaan-perusahaan sekarang nggak bayar aku untuk menanam perusahaan itu 50 sampai 300 juta Pak. Per month, belum lagi akses sahamnya. Karena aku punya program yang dahsyat itu Pak. Aku nggak punya. Aku tuh punya visi sekolahan sama yayasan agama, yayasan sosial. Nah, aku kalau di yayasan agama aku butuh bantuan ekonomi untuk kita bimbing gerejanya itu bisa mandiri. Pendeta-pendetanya kita coaching. Kalau aku di pendeta gereja aku nggak kena biaya, gratis, ya kan? Bagaimana? Tapi aku butuh ekonomi barengi aku untuk gereja itu. Kira-kira ekonomi bersedia? Nggak apa-apa, ya. Jadi saya ini senang dampingi walaupun Maxwin ini belum nampakkan hasil. Saya tipe orang yang lebih suka mensupport daripada saya mengkritik yang sifatnya menghancurkan. Oh iya. Ya, tak tunggu aja. Sip. Namun saya selalu tanya sama Maxwin, mengapa programmu yang dahsyat ini tidak segera booming? Salahnya di mana? Nah, saya ingin Ini tak jawab ya? supaya Maxwin ini mulai nyari program dahsyat kok tidak boom gitu loh. Iya. Nanti saya jelasin. Iya. Jadi Tuhan tuh ngasih hikmat tuh karena ini terlalu big untuk bisa diterima oleh manusia dan untuk proses aku Pak 3 tahun itu. Iya. Kita jelasin. Lanjut Pak ya. Lanjut. Oke. Udah. Oke. 3, 2, 1. Oke. Orang ini pertanyaan tadi diulang lagi. Iya. Saya support kepada Maxwin walaupun belum nampakkan hasil. Yes. Banyak orang yang memberikan komen mungkin tidak membangun, Yes. justru mungkin melemahkan semangatnya Maxwin. Ya. Tapi saya paling suka mendampingi sampai dengan akhir. Oke. Ya, sampai dengan akhir. Tetapi di dalam dukungan saya ini bukan saya tidak memberikan koreksi. Yes. Saya selalu tanya Maxwin, programmu dahsyat. Hebat kalau ini bisa terlaksana. Ada salah di mana? Anda punya belum boom. Oke. Nah, itu tadi. Oke. Jadi gini Ron.
saya tak jelasin di awal karir. Iya. Satu, aku ini bukan orang kaya. Iya. Jadi sebetulnya kalau diomong kaya, papa saya kaya banget. Cuma karena punya istri ketiga, hartanya tahun 98 itu dibawa 20 miliar Pak. Dibawa istri ketiga. 98 Pak. 98. Wah, besar sekali. Besar sekali Pak. Jadi kalau mungkin hari ini 100 M. Jadi aku ini putra mahkota yang enggak ada kerajaan. Iya. Diambil misi ketiga Pak. Jadi aku balik dari nol. Jadi aku basically bukan dari orang kaya Pak. Iya. Ya, jadi aku meniti karir. Berjuang seperti pompa bensin itu. Iya, Dari awalnya nol, Pak. dari nol Pak. Dari nol Pak, betul. Lalu Iya. awalnya aku kerja mafia solar Pak. Iya. Ikutin jejak bapakku. Dari nol juga Pak. Iya. Mafia solar tahun 98 itu solar dicampuri minyak tanah Pak. Aduh. Soalnya gitu. Tapi nggak damai Pak. Nggak damai. Iya. Aku akhirnya kerja di pemadam, ya kan? Aku jadi sales Pak. Iya. Tapi aku nih jiwanya, aku pengen lebih, dan aku punya target 10 kali. Di target perusahaan berapa, aku 10 kali bro. 3 tahun omsetnya 10 kali bro. Aku jadi direktur. Iya. Ya kan? Dalam proses itu aku belajar trading invoice. Trading invoice itu adalah bagaimana kita dagang nggak perlu pakai bunga. Iya. Ya kan? Nah, lalu sampai aku tak combine sama properti. Jadi semua ini proses kayak puzzle. Aku hari itu, aku ini kayak Kapten Ronaldo di bidangku. Iya. 2 tahun lalu tuh muridku 1.500 kurang. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada. Aku kalau Zoom kurang nih, kan zaman itu kan Zoom kan. 3 jam kurang nih. 3 jam itu orang tuh dengerin aku dan aku berapi-api kurang. Terus kayak orang tuh kalau istriku ngomong orang gila ini ngomong. Jadi aku nggak masalah cuma jelasin, tapi aku jelasin visi Indonesia gitu loh. Bagi bagaimana Pak Soekarno jelasin itu kurang gitu loh. Jadi waktu itu tuh aku Kapten Ronaldo nih. Aku kecapean, aku center dari semuanya. Maka Tuhan ya aku tuh di Isiratno, ya kan setahun di Isiratno 2022 pertengahan akhirnya di Isiratno. Aku merenung nih pertapaan. Merenung dengan menyesali. Wis campur, wis dulur-dulur. Aku beruntungnya ada dulur tuh. Rumahku tuh disita kabeh kan. Aku tahun 97 kerja solar dibujuki ambek anak buahku. Aku mafia solar. Anak buahku gak keluar masuk penjara. Nah, aku dibujuki tahun 97, hilang 2 rumah. Rumahku disita. Jadi tahun 2022 aku tuh untuk ngontrak aja gak punya orang. Tapi saudaraku ngasih duit ngontrak. Jadi semua orang gak tahu. Iya. Pertanyaannya dari 2022 sampai sekarang ini adalah proses Tuhan itu buka jalan. Oh, aku paham salah. Aku ini kayak Ronaldo. Ronaldo jamin, tapi Ronaldo tidak akan bisa lihat sesuatu dilihat oleh pelatihnya. Makanya aku sekarang kan bangun nih coach bisnis kurang. Hikmat yang Tuhan kasih tak sebarin oleh orang-orang. Untuk orang miskin orang tak ajarin gratis cara dapat duitnya. Tapi perusahaan bro nih tak cas mahal. Minggu depan gak jadi BUMN penerbangan terbesar nanti. Aku sana satu utangnya bro. Sistemnya tadi. Voucher berangkat pesawat 300 juta. Dapat hadiah properti 300 juta. 7.000 triliun pindah enggak? Iya. Jadi orang melihat aku nih kayak pasal-pasal. Orang lihat aku gak berhasil gitu. Sekarang kalau aku gak berhasil, tahun lalu aku ada 12 PT. Aku pegang 70% saham. Gak keluar duit. Dan pada waktu gagal, tak balik no KB. Sebetulnya aku nakal loh nih. 70% itu tak ambil KB nih. Tak akuisisi aku 70% kok PT kok. 500 miliar tuh. Aku tidak mau karena itu bukan aku. Kalau itu laku, duitnya muter baru aku jalan, aku sambut berjalan. Saat baliknya bro. Nah, sekarang 19 hari sejak aku dipecat, beda bro. Aku sebagai coach. Jadi aku tinggal apapun bisnismu hari ini dengan sistemku, tak jadikan 10 kali. Pertanyaannya kalau aku lihat keuangannya ada duit, aku minta bayaran sebagai coach per bulan bro.
ya kan? Dan sahamnya naik. Kalau orang itu orang miskin, tak jadi muridku, kamu jadi muridku aja. Kamu cari klien, aku sum, aku dapat 30 juta per bulan, 50% ambil. Gitu loh. Ya. Jadi perjalanan proses. Dan ini nemukno, tidak akan ada orang yang bisa nemukno gambarannya seperti ini. Terangi hari ini. Makanya hari ini aku baru tahu, oh Tuhan tuh. Padahal aku selama ini menggerutu, nih 10 bulan ini gerutu betul Tuhan. Lah apa Tuhan aku hidup gitu. Tapi aku menyesal. Oh Tuhan ini baik, sungguh luar biasa. Jadi aku hari ini imanku tidak takut Ron. Iya, ketika Max Win bicara banyak tentang Tuhan, saya ngasih saran. Jangan lakukan lagi bisnis seperti masa lalu. Pasti mau. Ya, jadi mafia Itu kan solar apa sudah lama. itu adalah sesuatu yang Tuhan pasti tidak suka. Betul. Jadi kalau dibuat oleh Tuhan habis, ini adalah bagian dari proses Yes. untuk Tuhan murnikan. Sebab dikatakan dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Nah, Yes. api ini untuk memurnikan. Pasti. Ya, jadi yang kotor-kotor itu ya sudah lupakan. Jangan diulang lagi. Sekarang kembali kepada jalan yang benar dengan bisnis itu tadi. Yes. Saran saya sebagai coach ya, apa itu supaya bisa lebih sukses. Karena orang mempercayakan diri itu seringkali orang itu melihat yang jadi coachingku ini siapa, ya sama seperti di bidang konsultan kurang lebih kan sama. Mereka lebih yakin kepada konsultan yang rambutnya sudah mulai putih, diartikan ini punya pengalaman dan lain sebagainya, jam terbang dan lain sebagainya. Saya dengar Max Win ini kan dekat sama Pak Tung Desem. Nah cobalah bicara dengan beliau ini kan pakarnya. Dengan program yang seperti ini, apakah Pak Tung itu yang duduk di depan bawa program ini tadi? Pak Tung, ini aku tak WA Itu dia. mungkin. Tak WA dia di ini kan live ya di Ini kan Facebook. bicara strategi. Oh iya. Kalau Anda di depan, ya mungkin kurang menggigit. Anda yang bagi bola, ya Pak Tung yang di depan striker. Nah saya menyarankan gini, sepertinya apa? Saya ini pelatih ya, waduh keliru nih saya tempatnya ini. Kalau kamu tak paksakan di depan gak gul-gul ini. Ya, harus saya cari orang yang biasa sebagai goal getter, Pak Tung di depan. Mas Win punya ide, silakan buat ide. Berarti Anda yang bagian bagi bola, umpan-umpan. Jadi David Beckham-nya yang bagi bola. Jadi hari ini Pak, kalau aku di guru, aku belajar sama dia pasti. Iya. Cuma intinya aku juga ini kan mau rencana mau bikin buku ya di bulan 12 ini. Aku mau minta saran sama guru saya pun bisa balikin bagaimana bisa lebih besar lagi. Kan dia dulu bisa 30.000 nggak salah sementara. Saya mau lebih dari itu. Karena gini, kalau ini strateginya hari ini, gubernur, wali kota, bupati datang ke aku. Iya. Karena aku bisa menyelesaikan membangun daerah tanpa APBD dengan sistem masa ini. Caleg DPRD pada datang dari aku kan, belajar dari aku karena mereka tak jadikan murid. Ya. Jadi mereka datang ke pengusaha, mereka nggak ngomong aku minta sumbangan, tidak sama sekali. Tapi mereka datang ke aku, ya. Datang ke pengusaha ya, datang ke pengusaha. Tak selesai ya, pesangonmu, utang bankmu, pengembangan perusahaanmu. Kira-kira dahsyat nggak? Iya. Nah, itu hari ini. Jadi malah gini, aku pergi guruku nggak cuma Pak Tung. Aku pergi guru-guru yang lain. Bahkan ada satu guru yang aku pergi di daerah Surabaya sampai ngomong gini, aku cerita program. Saya berani mempertaruhkan University of Columbus saya. Tak akan berhasil sistem. Tidak semua orang berugi. Karena kan mereka guru-guru itu sudah nyaman. Iya. Gitu ya. Mereka nggak di posisi ini. Aku yang dimana desperate
ya kan? Dan nothing tulus aku harus jalan. Hikmat Tuhan tidak dikasih bagi orang yang paling pintar di dunia, tapi yang paling berkenan hatinya. Iya, Itu firman Tuhan. Jadi kalau hari ini Veronica, aku ketemu orang-orang semodel yang sudah berhasil di bidangnya, aku cerita hari ini, mereka akan antipati orang. Gitu loh. Jadi aku hari ini, aku datang ke orang, problemmu apa? Problemmu penjualan ini. Oke, mau enggak kamu tak kasih 10 kali? Kamu udah kuat duit loh, kayak gini. Tak jalan lagi. Bisa kan enggak? Nothing tulus. Kamu hari ini mau mati kok. Enggak pakai aku enggak apa-apa, aku ya enggak apa-apa. Tapi pagi ini mau mati kok. Kamu coba nothing tulus kok. Gitu bro. iya, Ya, jadi aku mending pergi orang yang sudah posisi yang memang mau enggak mau dia harus pakai caraku. Enggak ada solusi. Dipikir lo semua enggak ada solusi. Karena aku pergi orang yang sudah nyaman. Pak tuh sudah saya militer Pak. 60% hidupnya tuh sudah sama keluarga, sudah 40% hanya seminar-seminar. Jadi kalau aku pergi be orang ini nggak tepat orang ini. Loh, bagi aku orang ini, aku kok cek mana? JCC orang nggak apa-apa orang. Duit cek mana JCC. Tapi sebenarnya aku buktiin kok, aku nggak nyuri duitnya sama sekali. iya, Iya kan? Aku datang dari solusi, kalau nggak mau beli ya nggak apa-apa. Mau ngelain aku biasa orang ini. Orang gila yang dulu dianggap gila, hari ini menguasai dunia. Dianggap gila kok. Tapi yang penting aku udah bujuk orang kok. Gak ada duit sebesar pun aku bujuk orang. Itu sih aku punya prinsip orang. Gitu. Karena tidak semua orang bisa terima hikmat itu kan. Kalau aku clear, kalau ini mau kasih tantangan, kasih aku perusahaan apapun. Kasih perusahaan apapun. Aku bisa kasih solusinya mereka. Karena fondasi dasar mereka adalah bunga. Tapi aku beda. Posisinya dari dagang. Aku bisa jualan barang apapun, tak compare 1:1 sama dengan properti. Universitas, sekolahan, bayar uang kuliah 4 tahun di depan 300 juta di depan, tak kasih properti 300 hadiah langsung. Bahkan 5 tahun duitnya 400 balik. Gak rugi loh. Orang bayar berapa? Hingga NPWP orang ini. Nawar piro, wani piro. iya, Ya, jadi kasih aku tantangan bro. Lalu orang ini, aku ini untuk sekolah-sekolahan, aku kebetulan sekolahku di masjid gitu. iya, Aku kalau sekolah aku nggak kena cas, aku kasih mereka gratis gitu loh. Ke gereja, aku nggak kena biaya. Tapi aku ini butuh seseorang yang berjalan di aku, yang bantu ngawasin sistemku supaya jalan. Nggak mungkin aku sebenarnya hari ini. Makanya aku ini konsepnya pemuritan hari ini. Siapapun muridku, agama apapun, ras apapun, aku ajarin. Dan semua seminarku semua ada di YouTube, mereka bisa pelajarin. Aku assume tak buatin live kok. Tak buatin live. Ya, itu sistem yang aku lakukan. Jadi tiap hari muridku bertambah dan bertambah dan bertambah. Gitu. Bahkan aku bisa, kalau aku nggak berikut murid ya bro. Aku ngomong, aku ada pertemuan ini ngerit targetnya orang asuransi. Aku tak WA-in Jabri satu-satu kabeh. Semua asuransi bro. Aku ngomong gini, ada bos yang mau beli asuransinya 1.000 orang. Aku ngomong 1.000 orang. Datang di sini. Semua asuransi datang tak kumpul di satu. Tak presentasi no. Kabeh pada lihat. Aku ngomong dari misalnya 10 orang yang tadi datang dalam waktu 1 jam. Gak nyantol 50% gak apa-apa, aku pegang 50% dan dia pakai sistemku, dia pemuritan, multiplikasinya jalan. Bahkan hari ini aku kalau mau di suatu asuransi tertentu, dia ngomong, Pak, Bapak bisa nggak jualan asuransi untuk lain ini nggak coba Pak? Aku ngomong, gak apa-apa, aku jadi brand ambassador dulu, paling nggak 5-10 M setahun. Aku jualan kamu ya. Tapi aku nggak jamin muridku jualan. Gak mau gitu loh Pak, sampai kayak gitu Pak. Jadi bagi aku bukan aku hebat, enggak. Aku ini cuma messenger God. iya, Kesannya Tuhan, aku nyampe no. Karena sudah, apa kita nggak muat tau. Banyak rakyat Indonesia bunuh diri, ibu bunuh anak karena utang cuma 12 juta. Karena riba. Ini waktunya. Karena di Islam sudah ada masanya. Tuhan itu akan menghancurkan riba. Ya, ini masanya hari ini bro.
Ya memang riba ini apa itu berbahaya sekali. Apalagi sekarang bisa dipinjam lewat online, ya kan? Ya. Oke, stop, nggak apa-apa. Ya. Terakhir nih makin ya. Kalau ini pesan-pesannya terakhir kalau ini untuk pendeta-pendeta yang mau di coach. Ya. Iya sudah. Sekolah-sekolahan yang di luar pulau apa bisa bro dengan sistem ini. Karena kita bisa bawa 7.000 triliun itu akan support di sekolah-sekolah kayak gitu dengan sistem itu. Jadi amazing gitu. Tinggal kita combine dengan koperasi karyawan yang punya fondasi kuat. Gitu loh. Koperasi Ciwi, koperasi yang mana itu. Berarti mesti meyakinkan perusahaan yang punya koperasi karyawan. Ya Pak Adi, ya Pak Adi. Wah, lagi podcast sih Pak, aku Pak live ini. Lagi podcast, lagi istirahat ini. Ya Pak, ada Pak. Iya Pak, sip Pak. Kalau ke boleh Pak, Pak PBNU dahsyat Pak kalau ngelakuin ini Pak, anti riba Pak. Pak, keren ini Pak. Siap. Oke. Ya, Pangamartin kapan Mas? Pangamartin sekalian. Tentarane rumah gratis Pak. Wah, Pangamartin. Ya bisa diatur ya Mas nanti. Ya, boleh. Ya, oke Mas. Oke, thank you. Siap. Oke, yes Mas. Siap. Ya masih. Tuhan nggak buka jalan, nggak ada yang nutup. Aku ini nggak datang, ini orang ini datang ini mau ketemu dan kita visi sama mau dibawa sampai presiden. Iya, paling tidak itu programmu yang menarik ini kan mereka nggak keluarin duit gitu. Oh iya Pak. Gitu. Dari duit bisa berkatin orang, vaksin bisa punya rumah gratis. Yang penting kamu punya kelebihan, punya strength ya di bidangmu yang kamu bisa gabungkan kan gitu. Yes. Iya. Oke, nice. Ayo lanjut. 1, 2, 3. Oke, Pak Roni. Ya. Saya hari ini memang goal saya mengundang Pak Roni setelah kita akan mau terbit ini bukunya. Dan Pak Roni salah satu penerbit buku dan ini luar biasa. Nanti bisa bedah buku di seluruh Gramedia, Pak Roni. Iya. Gratis itu Pak untuk penerbitnya. Lalu saya punya visi nanti di tulisannya dibuat kita di situ kita akan bantu sekolah-sekolah yang tertinggal, ya kan? Kita akan bantu gereja-gereja yang di luar sana yang tertinggal. Bagaimana dia bisa bangun gereja? Arti kata tertinggal apa itu? Tertinggal tuh mungkin dia dananya karena lingkungannya orang miskin, yang nggak punya dana, atau gerejanya yang pedalaman. Dengan sistem ini 7.000 triliun Pak akan bisa bangun itu. Kita akan bangun pemberdayaan saya di posisi pemberdayaan ekonominya, Pak Roni, pembimbingan pendeta. Jangan sampai karena kan pendeta juga manusia, ya kan? Jangan sampai moro-moro wah 5 miliar langsung ganti mobil, ganti produk, ganti belian ini ya kan? Itu bahaya Pak Roni. Aku kan dari saat itu kok gitu. Aku bagian ekonominya, aku bisa bantu mereka.
asal mereka lakukan itu, ya kan? Ya saya Iya. berharap ya ke gereja mana, gereja yang tertinggal yang di daerah pedalaman. Saya mau partner Pak, kita melayani Tuhan di situ Pak. Iya, sebetulnya gereja-gereja yang tertinggal dalam arti kata kesejahteraan umatnya itu perlu diperhatikan itu sangat banyak, khususnya yang di pedalaman ya. Terus mungkin dengan sarana-sarana kehidupan yang standar yang mereka harus punya itu kadang banyak yang tidak punya. Salah satunya mungkin kamar mandi, toilet, terus kemudian air bersih, itu yang perlu diperhatikan ya. Sedangkan zaman sekarang nampaknya, mudah-mudahan saya tidak salah ya, banyak gereja-gereja yang hanya buka cabang itu di kantong-kantong yang notabene cuma ada orang Kristen Katolik ada di situ, begitu loh. Sehingga walaupun ada gereja yang jemaatnya banyak, gedungnya gede, baru bangun, saya tidak yakin jumlah jemaatnya bertambah gitu loh. Ya, itu cuma oper bola gitu. Oper bola ya. Indah gitu loh. Iya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya kalian kerja sia-sia. Betul, setuju Pak. Sangat sia-sia. Karena apa? Ya akhirnya Anda tidak membentuk umat dengan iman yang benar. Ya. Jadi umat ini sudah biasa. Oh, kenapa kamu pindah di sana? Oh, gedungnya baru. Ya. Oh, karena kalau di sana saya dijemput. Oh, karena kalau di sana saya nanti dapat hadiah pada waktu Natal dan lain sebagainya. Ini akan membuat iman yang semakin tidak bagus. Tapi kalau sudut pandangnya sebagai Tuhan Yesus mereka terpenuhi ya. Iya, kalau itu mereka memang terpenuhi. Cuman ya ini tadi toh nanti pada akhirnya setiap orang kan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Betul. Nah, memang saya selalu katakan jumlah uang yang besar itu menghilangkan rasa takut, termasuk tidak takut sama Tuhan, begitu. Oh iya. Iya, kenapa? Karena mereka berpikir yang penting hari ini. Nah, itu tadi. Nah, sehingga dengan demikian arti kata lainnya adalah saya ingin sampaikan tidak jamin orang yang punya predikat sebagai seorang pendeta itu adalah orang yang pasti hidupnya benar, tidak. Ya, sebab apa? Kebenaran itu hanya ada teladannya pada Kristus Yesus dan para rasulnya. Mereka hidup di dunia tidak mementingkan yang jasmani loh. Ya. Justru mereka mati mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia secara roh. Itu tadi. Oke, teman-teman, kalau nanti teman-teman mau bagaimana ingin bergabung di Maxwin Organization, Anda bisa di 0877 8750 888 atau Anda ikutin YouTube saya, jangan lupa subscribe di tonton tombol channelnya Mentor Sharing Ekonomi di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, semua ada di situ. Ya. Jadi kalau mungkin Pak Pendeta Roni mungkin ada WA atau ada YouTube mungkin mau disampaikan. Jadi supaya Ya, ada saya konsultasi. punya channel cuman itu aja, YouTube Evangelis Roni Suwono, EV Roni Suwono. Oke. Iya. Ya, ini podcast yang menarik. Kita harapin target saya, Pak. Desember itu saya bisa eksemplarnya minimal 100.000 eksemplar. 100.000 eksemplar. Langsung sudah best seller itu, Pak. Iya. Ya, dan jualannya nanti mulai dari sekarang. Begitu Grasido buka, ya orang bisa transfer uang gitu, Pak. Iya. Jadi Minimal dengan baca ini ya, bisa dapat satu wacana betul. tentang bisnis ya. Nanti akan ada podcast lagi di sisi pembicaranya berbeda dan Pak Roni akan mungkin lagi nyusun juga tentang apa yang kita bicarakan di sini, ya kan? Jadi Anda nanti juga bisa lihat dan nanti ada linknya di bukunya nanti ya. Jadi kalau mereka mau, kadang-kadang orang kan baca buku bingung, gampang di scan code aja, langsung keluar kita percakapan yang hari ini di bukunya. Jadi sekarang sudah modelnya kayak gitu Pak Roni. Iya. Ya, kira-kira ada mau disampaikan Pak Roni? Ya, saya menyampaikan bukan hanya untuk komunitas tertentu ya, bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk perusahaan atau apapun, tetapi buat siapa saja yang kebetulan
punya komunitas besar. Coba Maxwin ini punya program, ya, yang jelas tidak ngeluarin duit. Anda bisa pikir untuk dicoba. Saya sendiri secara pribadi, dengan pemikiran saya tidak bisa jangkau jurus-jurusnya Maxwin. Tetapi saya lebih senang menunggu apa yang nanti terjadi atas Maxwin. Oleh karena itu, siapa saja yang punya komunitas boleh dicoba. Sebab lewat Maxwin tidak ada dana yang Anda harus keluarkan. Tetapi Anda coba lebih dulu, kemudian berhasil, baru nanti terserah hitung-hitungan sama Maxwin. Saya hanya senang melihat Anda berhasil. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Ya, dari Maxwin, mentorship share ekonomi, yang lemah dikuatkan, yang miskin dikayakan, yang buta finansial akan kami cerahkan. Salam dahsyat. Oke. Thank you, Mas ya. Oh, siap, Terima kasih ya.